Di sebuah kota dengan gedung-gedung tingginya, nampak dua bocah yang sedang berusaha membobol salah satu pintu untuk mencuri saat itu. Nico berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan alat sederhananya, dan temannya sendiri memiliki tugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa saat berlalu, sang teman sempat meragukan jika Nico sepertinya tak bisa membuka pintu tersebut. Namun ternyata Nico pun akhirnya berhasil membuka pintu ini. Dengan sangat narsisnya, Nico pun meminta semua orang untuk tunduk pada kemampuan hebatnya. Tak ingin membuang waktu lagi, mereka berdua pun segera bergegas masuk dan mengambil barang-barang berharga yang ada di tempat itu. Perlahan-lahan namun pasti mereka pun menyisir setiap sudut tempat yang ada di gedung tersebut. Sang teman berusaha meyakinkan dirinya sendiri jika hal yang dilakukannya saat ini memang diperlukan. Hal itu dikarenakan dia merasa sangat tak nyaman meski mencuri dari seseorang yang sangat kaya sekalipun. Tapi memang apa boleh buat, karena hal ini juga dilakukan demi panti asuhan mereka yang sedang berada di ujung tanduk saat ini. Semuanya dilakukan karena mereka juga butuh uang. Lalu akhirnya Nico pun bertanya pada Gray jika apakah dia sudah siap untuk pergi ke tujuan selanjutnya. Gray pun terlihat sudah siap dan mengajak Nico untuk segera berangkat. Dalam perjalanan, Gray pun sempat ragu dengan keputusan Nico, karena bagaimana mungkin ada orang dewasa yang mau bertransaksi dengan bocah berumur 12 tahun seperti mereka. Tapi di sini Nico menyampaikan pada Gray jika selama kliennya tak bertanya, maka Nico pun juga tak akan bertanya sebaliknya. Semuanya sesederhana itu, dan lagi pula sang pelanggan juga bersedia membayar mereka secara tunai. Singkatnya sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Dengan tampang konyolnya, Nico pun menunjukkan wajahnya ke penjaga pintu yang ada di sana. Setelah dikenali oleh sang penjaga, akhirnya mereka berdua pun dipersilakan masuk. Nico dan Gray pun masuk bersama-sama. Lalu Gray yang baru pertama kali masuk ke tempat itu merasa cukup tak nyaman, karena di sana banyak sekali asap rokok yang sangatlah mengganggu indera penciumannya. Nico pun meminta Gray untuk menunggunya di ruangan tunggu saja. Dialah yang akan mengurus proses transaksinya di sana. Gray mulai mengawasi area sekitar dan menemukan banyak sekali orang-orang dewasa yang terlihat seperti seorang berandalan. Sampai pada akhirnya konsentrasinya teralihkan dengan sebuah buku yang dia temukan di rak yang ada di tempat itu. Itu adalah sebuah buku petunjuk lama yang membahas tentang Ki. Saat Gray akan membuka dan membaca buku tersebut, muncullah Nico yang tiba-tiba mengagetkan Gray di sana dengan tampang konyolnya. Gray pun segera menutup buku tersebut dan akan mengembalikannya ke rak buku di sana. Tapi sang pemilik tempat tersebut berkata, jika memang Nico dan Gray menginginkan buku itu, mereka berdua bisa membawanya saja. Hal itu karena orang-orang yang ada di tempat ini tak bisa membacanya, dan lama-lama debu juga akan menutupi buku tersebut nantinya. Akhirnya dengan perasaan senang dan juga bingung, Nico serta Gray pun pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Gray pun bertanya pada Nico jika apa gunanya dia ikut dalam pekerjaan ini. Karena Gray merasa jika Nico sendiri saja sebenarnya bisa melakukan tanpa bantuan darinya. Namun alih-alih menjawabnya, sambil tersenyum Nico pun berkata, jika berkat hal ini akhirnya Gray bisa mendapatkan buku yang diinginkannya bukan? Nico juga menambahkan, jika akan lebih menyenangkan mengerjakan suatu pekerjaan berdua seperti ini. Tiba-tiba insting tajam Gray pun bekerja dan dia memberitahu Nico jika mereka sedang diikuti oleh seseorang. Gray menyadari jika yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang merokok di tempat sebelumnya. Nico yang menyadari jika mereka saat ini berada dalam kondisi bahaya pun meminta Gray untuk mengikutinya. Nico berinisiatif untuk belok ke gang kanan lalu sesegera mungkin berlari. Akhirnya kedua bocah itu berlari sekuat tenaga di bawah hujan deras yang turun saat itu. Gray dengan kemampuannya bisa melewati dinding dengan cukup mudah. Namun berbeda dengan Nico yang sedikit kesulitan untuk melewati rintangan-rintangan seperti itu. Mereka berdua akhirnya bersembunyi di balik tempat sampah. Namun usaha yang mereka lakukan saat ini menjadi sangat percuma. Karena tiba-tiba saja salah satu preman yang mengejar mereka muncul dari samping dan menemukan mereka. Nico yang hampir tertangkap dengan cepat ditarik oleh Gray dan memintanya untuk segera lari. Gray dengan cepat menyerang preman itu dengan tongkat kayu yang dia genggam saat itu hingga hancur. Mengetahui teman preman itu sudah datang, Gray pun segera mengambil tas Nico di sana. Gray pun berusaha memancing kedua preman itu dengan tas berisikan uang yang diincar oleh mereka. Larilah Gray menjauhi Nico untuk menyelamatkan nyawa temannya tersebut. Bocah kecil ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Menggunakan pengamatan tajamnya, Gray pun melihat sebuah paku yang hampir lepas pada dinding yang ada di sana. Memanfaatkan sebuah kaleng yang tergeletak di jalan, dengan tendangan yang sangat tepat, kaleng itu pun ditempatkan pada posisi yang tepat hingga membuat salah satu preman yang mengejarnya pun tergelincir. Lalu dengan lincah, Gray pun berlari dan melompati preman itu memanfaatkan dinding layaknya seorang atlet parkur profesional. Tak lupa Gray pun juga mengambil paku yang hampir lepas pada dinding tersebut. Di saat dia berhasil melewati salah satu preman tersebut, dari genangan air terlihat pantulan salah satu preman lainnya yang siap menyerang Gray di sana. Dengan sangat cepat satu pukulan dilancarkan ke arah bocah kecil itu. Tapi Gray memang sangatlah lincah.
dan dia dapat menghindari pukulan tersebut. Lalu dengan paku yang sudah Grey kepal di tangannya, pukulan biasa dari bocah kecil itu akhirnya dapat melukai kepala dari pria dewasa yang ada di hadapannya. Dengan sangat telak, Grey pun dapat menumbangkan preman-preman yang mengejarnya saat itu. Akhirnya Grey dan juga Nico pun kabur secepatnya dari tempat tersebut. Mereka pun tampak kelelahan setelah kabur cukup jauh dari preman-preman yang mengejarnya tadi. Nico berkata jika inilah alasannya dia mengajak Grey pergi bersamanya. Nico juga menambahkan, jika saja Grey melihat aksinya sendiri, pasti Grey akan sadar bahwa gerakannya seperti layaknya raja-raja yang melakukan duel di arena. Grey menyampaikan pada Nico jika dirinya sangat bingung dengan apa yang baru saja dia lakukan, karena tiba-tiba saja semuanya bergerak dengan sangat lambat. Nico pun mulai menyadari kemampuan yang dikatakan oleh Grey, karena sebelumnya di panti asuhan, Grey bisa menangkap beberapa piring dan barang lainnya secara bersamaan, dan hal itu sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa. Tak mau ambil pusing lagi, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk segera pulang dan harus mengendap-endap. Hal itu dilakukan supaya tak disadari oleh siapapun nanti. Namun setelah mereka berdua masuk dan berusaha mengendap-endap di sana, akhirnya suara yang sangat familiar memanggil mereka berdua saat itu. Ternyata itu suara dari ibu kepala panti asuhan. Paniklah Grey karena dia takut jika ibu kepala akan tahu dengan hal yang telah mereka lakukan hari ini. Namun Nico merasa cukup mustahil jika ibu kepala akan tahu. Tapi dia juga merasa ragu karena yang akan berbicara dengan mereka adalah ibu kepala yang notabene adalah seorang penyihir yang cukup hebat. Setelah menghadap di depan ibu kepala di sana, nyali mereka berdua pun mulai menciut saat itu juga. Namun ternyata sang ibu kepala ingin membahas hal lain, yaitu ada seorang anak baru yang akan dipertemukan dengan mereka berdua. Anak baru tersebut bernama Cecilia. Dan karena mereka bertiga seumuran, ibu kepala ingin mereka semua bisa berteman dengan baik. Lalu Nico dan juga Grey diminta untuk memandu Cecilia selama berada di sana. Kembali ke masa sekarang, terlihat Arthur bangun dari tidurnya dengan ditemani Sylvie yang ada di atas ranjangnya. Arthur baru saja memimpikan kehidupan lamanya. Setelah beberapa saat, terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Masuklah salah satu prajurit yang diminta oleh Komandan Virion untuk memanggil Arthur di kamarnya. Komandan Virion meminta Arthur untuk segera bersiap-siap. Lalu segera para pelayan membawakan pakaian yang sudah disiapkan untuk Arthur di sana. Akhirnya setelah bersiap-siap dan mengenakan pakaian yang sudah disiapkan, terlihat semua pelayan wanita yang ada di sana merasa tersipu malu setelah melihat tampilan Arthur saat itu. Sylvie di sini sampai merasa heran, karena Arthur tak merasa tertarik sedikit pun dengan remaja-remaja yang menggilai ketampanannya. Dan sepertinya Arthur hanya dapat tertarik dan tergila-gila dengan seorang putri saja, ungkap Sylvie pada Arthur. Arthur yang kesal pada Sylvie pun sebenarnya ingin menendangnya saat itu juga. Tapi karena waktu yang mendesak, Arthur dan Sylvie akhirnya sesegera mungkin bergegas menemui Komandan Virion. Virion pun menyapa Arthur dengan sangat santai di sana. Dan setelah berbincang dan bercanda sesekali, akhirnya Lord Ardir pun mengajak mereka berdua untuk segera berangkat. Arthur merasa jika Virion sudah baikan keadaannya sejak kematian Direktur Cynthia sebelumnya. Dan Arthur sadar jika Virion sangatlah kuat dan juga tegar. Namun memang untuk beberapa alasan Virion dituntut untuk menjadi pribadi yang sangat kuat. Arthur sungguh tak dapat membayangkan bagaimana perasaan Virion ketika kehilangan sahabatnya. Virion pun bertanya pada Arthur, jika apakah dia siap menemui perwakilan Fritra saat ini. Arthur di sini bertanya balik pada Virion, jika apakah dia juga sudah siap untuk menemui mereka. Karena Arthur mengetahui jika pasti Virion ingin tahu siapakah yang sudah membunuh Cynthia waktu itu. Namun Virion menanggapi pertanyaan Arthur dengan jawaban yang cukup santai. Jika sebaiknya mereka fokus saja untuk kembali dengan selamat. Karena Virion di sana takut sesuatu terjadi pada Arthur. Jika saja Arthur tak kembali dengan selamat, bisa-bisa saja dia akan dibunuh oleh cucunya sendiri. Dengan senyum tipisnya, Arthur pun menanggapi candaan kakek Virion dengan candaan yang sama pula kepadanya. Lord Ardir akhirnya meminta semuanya bersiap dan berangkat bersama-sama saat itu. Kakek Virion akhirnya terbang bersama Lord Ardir. Dan untuk Arthur sendiri, dia pun melompat bersama Sylvie yang bertransformasi ke bentuk aslinya. Dengan sangat gagahnya, Arthur pun menunggangi seekor makhluk mitos yang terbilang sudah punah di sana. Arthur, Lord Ardir, dan juga Virion terbang di atas langit untuk menemui utusan dari Fritra di sana. Melihat wajah Arthur yang seperti terlalu tegang dan serius, Sylvie pun akhirnya menanyakan keadaan Arthur saat ini, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Namun di sini Arthur menjawab jika dirinya saat ini baik-baik saja. Cuma dia perlu waktu untuk membiasakan diri dipanggil namanya yaitu Arthur oleh Sylvie sekarang. Dengan sangat percaya diri, Sylvie pun menyampaikan jika kakeknya selalu berkata untuk mempertahankan martabat dari seorang naga. Tentu Arthur hanya mengiyakan tingkah Sylvie yang terlihat konyol saat itu. Sekilas Arthur mengingat semua pengalaman latihannya di tanah Ebiotus. Dan di hari terakhir latihannya, Arthur pun dipanggil oleh Lord Indra di sana.
Awalnya Arthur menyangka tak akan ada hal lagi yang bisa membuatnya terkejut. Ternyata nenek Mary yang telah merawatnya dengan sabar dan mengajarkan beberapa hal pada Arthur, dia adalah istri dari Lord Indrat. Indrat pun berkata, jika tak ada Mary yaitu istrinya, pasti Arthur tak akan menjadi sosok yang seperti ini. Lalu yang membuat Arthur semakin terkejut adalah komentar Lord Indrat saat itu. Dalam sekejap area sekitar pun menjadi membeku karena Lord Indrat menghentikan waktu saat itu. Lalu Lord Indrat memberikan sebuah nasihat yang sangat penting dan tak boleh Arthur abaikan. Kembali ke masa kini. Karena sudah hampir tiba, Virion meminta Arthur dan juga Sylvie untuk tetap waspada. Virion khawatir jika suatu hal buruk akan terjadi, karena mereka ke sana tanpa tindakan pencegahan sama sekali. Namun Aldir sendiri pun berkata, jika para Vritra menyimpang dari aturan, maka dia yang akan turun tangan sendiri secara langsung. Maka di sini Aldir pun menenangkan hati Virion. Aldir di sini malah meminta Virion untuk memikirkan semua hal yang sudah Vritra lakukan selama ini pada mereka semua. Banyak sekali dosa yang sudah mereka lakukan. Contohnya, bereksperimen dengan asura campuran, menciptakan mutasi monster, bahkan juga sampai mengembangbiakan mereka. Virion sampai tak bisa membayangkan sejak kapan Agrona mulai mempersiapkan perang ini, karena sepertinya semua ini hanya mainan saja bagi dirinya. Aldir pun menambahkan jika Agrona tak bisa berpartisipasi dalam perang ini secara langsung, maka dari itu dia menemukan cara untuk memindahkan bidak perangnya demi keuntungannya sendiri. Dan untuk pihak Dijatan sendiri, pimpinan tertinggi saat ini diberikan pada Virion. Setelah mereka semua hampir sampai di tempat yang sudah ditentukan, Aldir meminta Arthur untuk bergabung bersamanya dan membiarkan Nona Sylvie-nya berubah ke bentuk rubahnya. Sylvie pun sebenarnya enggan untuk berubah bentuk sekarang, namun dia berusaha untuk tetap tenang saat ini dan akan berbeda saat di medan perang nanti, ungkapnya. Sylvie juga menambahkan jika saja dia merasa Arthur dalam bahaya, maka Sylvie akan membawa Arthur dengan paksa ke punggungnya. Akhirnya bergabunglah Arthur dan juga Sylvie bersama Virion di dalam lingkaran energi milik Aldir. Terlihatlah tempat yang sudah ditentukan di sana. Arthur melihat dua sosok yang sepertinya bukanlah utusan biasa saja. Dengan basa-basinya, salah satu sosok itu berkata jika dia merasa terhormat bisa bertemu dengan Aldir di tempat ini. Aldir pun merasa jika sepertinya tak mungkin bagi sosok seperti mereka repot-repot datang hanya untuk menjadi utusan saja. Namun mereka berkata, jika saat ini mereka hanyalah menjadi utusan saja. Lalu utusan dari kubu Vritra tersebut memperkenalkan diri. Dia adalah Sairit dan rekannya bernama Uto. Dia merasa terhormat bisa bertemu sosok seperti Aldir, ungkapnya. Sairit sudah mendengar dari pengikutnya hal tentang Epiotus yang berisikan para Ashura yang sangatlah hebat. Dalam hati Arthur merasa janggal dengan kata pengikut saat itu. Lalu Sairit pun bertanya pada Aldir jika apakah Aldir sudah meninggalkan senjatanya seperti yang sudah dijanjikan. Aldir pun sudah melakukannya dan dia rasa lawan bicaranya juga sudah melakukannya pula. Lalu Uto pun berkata jika sebelumnya dia sudah menyangka kehadiran tetua elf dan juga Aldir di sana. Namun dia memandang Arthur dan tak menyangka bahwa akan kedatangan sosok Arthur Lewin yang sangatlah legendaris. Tentu dengan nada yang cukup menyebalkan, dia pun merasa terhormat bisa bertemu sosok seperti Arthur, ungkapnya. Arthur mendesak dan bertanya apa tujuan asli mereka berdua hingga datang secara langsung. Uto tetap menekankan, seperti perkataan Sairit, jika mereka saat ini hanya datang sebagai utusan saja. Tapi Uto di sini memprovokasi Arthur jika dia tak ingin membiarkan Arthur dan kawan-kawannya menyiksa orang yang tak bersalah hanya untuk mendapatkan informasi. Secara tidak langsung, Cynthia Gotsky lah yang dimaksud oleh Uto saat itu. Sebelum Uto mengatakan hal yang kelewatan di sana, Sairit memerintahkan Uto untuk tetap diam dan juga menutup mulutnya saat itu. Setelah sedikit perdebatan terjadi, akhirnya Aldir pun menanyakan tujuan dan juga pesan yang akan mereka sampaikan. Tak ingin membuang waktu lagi, maka Sairit pun menyampaikan pesan dari rajanya untuk pemimpin dari wilayah Dijatan. Pesan itu cukup sederhana, menyerahlah dan serahkan para anggota kerajaan kalian. Belas kasihan akan ditunjukkan pada mereka yang memang berhak. Jika saja kalian melawan, maka semua orang akan dimusnahkan. Mendengar hal yang tak masuk akal itu tentu membuat Virion merasa sangat geram. Karena bagaimana mungkin hal itu bisa disebut dengan negosiasi. Karena hal ini terlalu sepihak, tentu Virion sangatlah tak setuju. Sairit pun berkata jika setidaknya mereka sudah memberikan pilihan pada kubu Dijatan. Lalu Uto dengan sangat percaya diri menambahkan, jika sekalipun kalian melawan, sebisa mungkin kami akan usahakan kematian kalian tidak terlalu menyakitkan. Kembali lagi Uto ditegur oleh Sairit karena mereka berdua datang ke tempat ini bukan untuk memancing pertempuran. Uto berdalih jika dia hanya memberitahukan segala hal yang akan terjadi saat perang pecah nanti dengan sebaik-baiknya. Dan tentu itu juga demi Virion dan cucu tercintanya. Arthur yang merasa Uto sudah keterlaluan pun terlihat akan mencabut pedangnya. Namun ternyata tiba-tiba saja Virion sudah memberikan satu pukulan pada Uto tepat pada wajahnya. Uto pun cukup terkejut karena ternyata Virion berani juga untuk memukulnya di sana.
Berkat pukulan Firion, wajah Uto pun terlihat jelas saat ini, karena sebelumnya wajah Uto tak terlihat dengan jelas di balik tudung yang dipakainya. Arthur seketika sangat terkejut setelah melihat wajah Uto dengan jelas. Memori-memori kelam yang didapatkannya dari Lances Alea pun muncul di ingatannya. Arthur pun di sini dengan sangat yakin berkata, "Kaulah orangnya, bukan?" Uto yang mendengar ocehan Arthur pun awalnya kebingungan. Namun setelah Arthur menjelaskan jika pasti Uto lah yang telah membunuh Alea, salah satu sosok Lances yang tubuhnya terkoyak saat berada di dalam dungeon. Dengan sangat santai, Uto mencoba mengingat-ingat siapa korban yang dimaksud oleh Arthur di sana. Akhirnya Uto dengan senyum menyeringannya mengingat jika pasti yang dimaksud Arthur adalah elf manis itu, bukan? Dengan nada yang sangat memprovokasi, Uto pun bertanya pada Arthur, jika memang dirinya membunuh elf tersebut, apa yang akan Arthur lakukan? Ketika Arthur berada dalam kondisi emosi yang sangat memuncak saat ini, Firion pun menepuk pundak Arthur dan berusaha menenangkannya. Sylvie pun juga berusaha menenangkan Arthur, karena dia tak ingin Arthur tenggelam dalam kemarahan yang akan merusak dirinya sendiri nanti. Di saat sudah tenang, Arthur pun bertanya pada Cyrith, jika apakah itu saja informasi perang yang dibawa oleh mereka berdua saat ini. Uto sempat merasa sangat jengkel terhadap Arthur, tapi di sini Cyrith ingin sesegera mungkin mengakhiri hal ini dan berkata, jika mereka akan memberikan waktu 2 hari saja untuk berpikir. Jika saat waktu itu sudah tiba dan anggota keluarga kerajaan di Jatun tak menyerahkan diri, maka mereka akan anggap itu sebagai penolakan dari pihak di Jatun. Akhirnya pertemuan itu pun selesai dan mereka semua kembali ke markas mereka masing-masing. Tapi di sini Uto kembali lagi berusaha memprovokasi Arthur dengan berkata, jika seharusnya Arthur mendengarkan rintihan gadis Lances itu. Uto sempat bingung ingin membunuhnya atau tidak, karena Uto saat itu sangat menikmati jeritan-jeritan dari Lances Alea. Dengan penuh amarah, Arthur pun menembakkan sebuah energi layaknya sebuah laser yang keluar dari tangannya. Hal itu memang bisa Uto dan juga Cyrith hindari, namun mereka berdua cukup terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Arthur di sana. Dengan sangat dingin, Arthur pun berkata, jika dia sangat menantikan pertemuan mereka nanti di medan perang. Di dalam dungeon terlihat banyak sekali mayat dari monster-monster yang tergeletak tak bernyawa di sana. Semua prajurit nampak sedang bekerja sama untuk membasmi seluruh musuh-musuh yang ada. Tak hanya membunuh para monster saja, namun mereka semua juga mengambil bagian-bagian penting dari para monster seperti taring, tanduk, dan sebagainya. Hal itu dilakukan supaya para prajurit juga bisa menciptakan senjata yang bagus dari monster yang mereka habisi saat ini. Darvus pun di sini merasa sangat kesal karena mengapa mereka masih berada di tempat ini sekarang. Ditambah semua monster-monster yang ada di sini sangatlah tak berharga, kecuali mereka adalah monster rank S. Stanard pun di sini setuju dengan perkataan Darvus kali ini, karena baginya tanpa adanya core yang berkualitas, maka tak akan ada amunisi bagi senjatanya. Menurut Darvus, tak akan mungkin bagi makhluk ikatan sekecil itu bisa memakan semua core dari monster sebanyak ini. Mungkin Arthur mengantongi beberapa core itu untuk keuntungannya sendiri. Stanard pun akhirnya kembali tak setuju dengan pemikiran konyol dari Darvus. Darvus merasa cukup heran dengan bagaimana bisa monster-monster ini mati dengan cara menumpuk seperti gunung. Apakah mungkin si Arthur sengaja menumpuknya supaya terlihat keren saja? Namun bagi Stanard yang memang cerdas pun beranggapan lain. Karena monster-monster ini menggila kemungkinan karena berebut bangsa hingga menaiki satu sama lain. Namun Darvus di sini berdalih jika dia berkata sudah tahu dan dia tak sebodoh seperti yang dipikirkan Stanard. Tiba-tiba mata Stanard pun terbelalak terkejut karena merasakan sesuatu yang janggal berada di tempat itu. Di sisi lain terlihat Tessia bertanya pada Helen apakah mereka semua sudah selesai membersihkan tempat ini. Helen pun berkata jika sepertinya memang sudah hampir selesai. Karena memang tak banyak material yang bisa diambil dari para monster-monster yang ada di sini. Adam pun malah merasa senang karena mereka tak perlu repot-repot mengotori tangan jika seperti ini. Tessia menanyakan rencana selanjutnya dari kelompok Twinhorn pada Helen di sana. Helen berkata, jika mereka akan segera kembali ke Sirius dan akan mempersiapkan suplai kebutuhan selanjutnya. Karena mereka juga harus segera ke dungeon selanjutnya di sekitar wilayah Blackband. Dan untuk Tessia sendiri, mereka akan segera ditarik kembali ke Flying Castle dan akan menunggu tugas baru berikutnya. Adam pun sambil tersenyum memberikan saran pada Tessia untuk menikmati waktu istirahatnya selagi masih bisa merasakan istirahat. Jasmine, Durden dan juga Keria terlihat sedang memeriksa suatu tembok yang bersinar dan terlihat cukup aneh. Namun di saat mereka belum menemukan petunjuk apapun, tiba-tiba tembok tersebut pun hancur seakan-akan ada sosok yang akan keluar dari balik dinding tersebut. Durden meminta semuanya untuk segera pergi dari tempat ini. Ternyata benar saja, banyak sekali monster-monster yang keluar dari balik dinding yang hancur itu. Keadaan seketika menjadi kacau, karena mereka semua lengah dan tak bersiap dalam kondisi bertempur. Mau tak mau kelompok Twinhorn dan juga kelompok Tessia harus melindungi yang lain. Di saat Darvus berjalan dan berusaha mendekati teman-teman lainnya, tiba-tiba saja satu pukulan telak bersarang di perutnya hingga membuatnya sempat tersungkur.
Tessia dengan sigap berusaha menyelamatkan rekannya tersebut. Helen yang memiliki pengalaman bertarung merespon dengan cepat dan menembakkan panahnya dengan tepat. Tapi karena musuh terlalu banyak, salah satu monster tiba-tiba saja berada di belakang Helen dan berusaha untuk menyerangnya. Pukulan tongkat yang begitu kuat awalnya dapat Helen dan juga Tessia hindari. Hal itu membuat Tessia sempat berpikir jika bagaimana bisa Arthur menghabisi monster-monster kuat seperti ini sendirian saja. Di tempat lain nampak tangan Darvus tak mau bergerak sedikit pun setelah menahan serangan musuh yang begitu kuat. Tiba-tiba, Karya pun membantu dengan memukul telak kepala monster tersebut hingga musuh tersungkur di sana. Karya di sini menegur Darvus yang terlihat sangat lemah saat ini. Namun Darvus beralasan jika saat ini masih tak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hal itu mungkin dampak dari pertarungannya dengan Arthur. Tessia memerintahkan Darvus dan juga Karya untuk segera pergi ke pintu serta tak lupa Tessia meminta mereka untuk membawa prajurit sebanyak mungkin. Dengan cepat Karya dan juga Darvus segera pergi. Di saat monster-monster akan mengejar mereka, Jasmine pun dengan sigap menggantikan posisi mereka berdua. Tak perlu waktu yang lama, Jasmine pun membantai monster-monster itu dengan sangat lincah. Darvus dan juga Karya akhirnya berusaha mengevakuasi rekan sebanyak mungkin. Lalu Stana dan juga Angela sudah bersiap dengan sihir yang kuat di sana. Ledakan pun menghancurkan beberapa monster dengan cukup mudah. Di sisi lain juga nampak Adam bertarung sendiri dengan cukup mengesankan. Tapi seakan tak ingin membiarkan rekannya bertarung sendirian, maka Durden pun membantu Adam saat ini. Di saat monster besar di hadapan mereka akan menyerang, tiba-tiba tumbuhan rambat yang begitu kuat pun melindungi Adam dan juga Durden kala itu. Bergabunglah Adam, Durden, Helen dan juga Tessia di sana. Saat monster raksasa di sana menembus tanaman rambat milik Tessia, mereka pun segera bekerja sama untuk segera membunuh monster bajingan tersebut. Di saat Adam dan Helen dapat membasmi banyak sekali kroco-kroco di sana, ternyata Durden sedang kerepotan dengan monster yang cukup berbeda. Bahkan saat ini Durden berada di cengkraman monster itu. Dengan cepat, Adam mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menembus tubuh monster yang sedang mengunci Durden sekarang. Di saat Adam menolong tubuh Durden untuk berdiri karena lemas, Helen ternyata diserang oleh monster seperti serigala dan juga monster lain dari sisi lainnya. Tak ingin sosok yang penting bagi dirinya tewas, maka terjadilah tragedi tersebut. Nampak Arthur dan juga Virion sudah kembali ke Flying Castle saat ini. Arthur mengoceh karena sepertinya kakeknya itu sedang mempertimbangkan tawaran yang tak masuk akal sebelumnya. Virion mempertimbangkan itu karena jika musuh menepati janjinya, maka akan banyak sekali nyawa yang tak bersalah bisa diselamatkan. Tentu Arthur merasa tak setuju, karena penawaran tak jelas itu belum bisa dipastikan. Dan tak perlu bagi kakeknya itu mengorbankan keluarganya hanya untuk penawaran yang tak pasti. Aldi di sini setuju dengan perkataan Arthur, karena jika Frithra dibiarkan untuk menang, maka Aebiotus juga tak akan aman dari bahaya ke depannya. Hanya tinggal beberapa generasi saja sebelum mereka akan menyerang para Ashura yang lainnya juga. Virion pun di sini akan memberitahu semua pemimpin kerajaan tentang hal ini. Karena kepercayaan adalah ular yang bisa berubah-ubah, maka akan sangat sulit untuk didapatkan, tapi juga sangat mudah untuk kehilangannya. Seorang pemimpin harus dipercaya oleh pengikutnya. Tapi ketika mereka tahu jika nyawa mereka sedang digunakan oleh pemimpinnya sebagai alat bertaruh, kira-kira apakah mereka akan tetap percaya pada pemimpinnya? Arthur takut jika setelah Virion memberitahukan hal ini pada semua orang, maka mereka memiliki pilihan untuk memilih. Bagaimana jika mereka memilih untuk mengorbankan pemimpin mereka? Namun Virion berkata dengan tegas, jika mereka saat ini bukan berada di zaman raja yang memutuskan segala keputusan, perang ini akan melibatkan semua orang. Mereka juga harus membuat pilihannya sendiri. Setelah beberapa saat, Arthur terlihat mencari udara segar untuk mendinginkan otaknya. Lalu Sylvie tiba-tiba melihat ada Ellie di bawah. Tapi hal yang mengejutkan pun disaksikan oleh Arthur dan juga Sylvie saat itu. Muncullah pria yang seumuran dengan Ellie di sana. Bocah konyol itu sangatlah narsis. Dia mengoceh tak karuan sampai-sampai tak menyadari jika Bo sudah berada di belakangnya. Dalam sekejap, Bo pun sudah mengangkat pinggang dari bocah narsis itu. Setelah melempar bocah narsis tersebut supaya tak mengganggu Ellie lagi, Ellie pun sedikit menceramai Bo. Jika dia tak boleh melempar seseorang begitu saja hanya karena Bo tak suka padanya. Tiba-tiba Arthur pun turun dan menemui adiknya Ellie di sana. Di saat Ellie memeluk kakaknya yang sudah kembali dari tugasnya, Arthur merasa sedang diawasi oleh semua orang yang ada di sana. Dengan sangat santai Ellie pun berkata, jika di benua ini tak akan ada seorang pun yang tak mengenal muka. Secara, kau adalah Arthur Lewin. Bo memandangi Arthur dan begitu pun sebaliknya. Tiba-tiba mereka berdua pun berjabat tangan. Hal itu sempat membuat Sylvie keheranan, karena sejak kapan mereka berdua sedekat itu. Namun Arthur berkata, jika pria sejati seperti mereka secara objektif akan cenderung cepat akrab karena satu tujuan. Ellie pun sangat senang karena kakaknya sudah ada di tempat ini, karena hanya kakaknya lah yang bisa menghentikan mereka. Mereka yang dimaksud adalah ayah dan juga ibunya.
karena mereka berdua ingin mengikuti peperangan saat ini. Terlihat Arthur yang sepertinya ingin menemui kedua orang tuanya. Dia mengingat perkataan adiknya yang terlihat sangat sedih sebelumnya. Arthur sebenarnya merasa tak enak, karena menurutnya, apakah dia berhak menghentikan keinginan orang tuanya yang ingin ikut serta dalam peperangan ini? Memang jika dilihat dari sudut pandang yang objektif, mereka bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat bagus. Tapi mereka harus berada di garis depan dan juga mempertaruhkan nyawa mereka. Tentu sebagai anak yang baik, Arthur tak menginginkan hal tersebut sekalipun dia harus bersikap egois. Akhirnya masuklah Arthur ke kamar ibu dan ayahnya di sana. Ray tak menyangka jika anaknya akan tiba begitu cepat. Lalu Arthur menanyakan jika apakah kedua orang tuanya berencana untuk pergi, tanpa mengucapkan beberapa patah kata pun sebelum meninggalkannya. Alice pun di sini tak membenarkan hal itu. Namun mereka berdua hanya ingin bersiap-siap saja sebelum Arthur kembali ungkapnya. Arthur mengira jika kedua orang tuanya akan menunggu Ellie lebih dewasa lagi sebelum mereka melakukan suatu hal yang sangat beresiko seperti ini. Ray pun berkata, jika Komandan Virion menyarankan mereka untuk tetap berada di sini dan menunggu Ellie sampai lebih dewasa atau sampai kau kembali, Arthur. Tentu hal itu membuat Arthur terkejut karena dengan kehadirannya di sini membuat orang tuanya memutuskan untuk ikut berperang. Alasannya membuat Ray dan juga Alice ingin ikut serta adalah mereka mendapatkan pesan transmisi dari Helen. Ada sebuah serangan di dungeon setelah semuanya pergi. Arthur merasa tak percaya karena dia baru saja dari tempat itu kemarin. Dan dia jugalah yang sendirian membersihkan dungeon, bahkan mutan rank S sudah dihabisi kala itu. Namun faktanya ternyata ada pintu masuk tersembunyi yang berada di balik dinding. Beast akhirnya bermunculan kembali. Kelompok Twin Horn akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sana dan akan mengulur waktu untuk para prajurit muda yang ada di sana. Tapi suatu hal yang buruk pun terjadi. Adam tak berhasil selamat dari insiden tersebut. Arthur pun terlihat merasa sangat terpukul dan tak percaya, karena dia merasa sangat yakin jika dungeon itu sudahlah bersih dari para beast. Ray pun mengatakan, jika Arthur tak akan bisa mengetahui misteri yang ada di dalam dungeon. Helen sendiri mengatakan jika pintu masuk juga terblokir saat itu. Dinding itu menghalangi mana apapun yang mungkin bisa Arthur rasakan dalam kondisi normal. Dan tak ada yang pernah menduga akan terjadi sebuah pertempuran saat itu. Kelompok Twin Horn sudah berjuang dengan sangat keras untuk menahan serangan. Tapi memang tak ada yang menyangka akan jatuh lebih banyak korban di sana. Seketika hati Arthur pun teringat dengan keadaan Tessia. Namun Alice mengatakan jika mereka tak tahu lagi siapa yang menjadi korban. Namun yang pasti dari pesan yang didapatkan dari Helen waktu itu, dia hanya menyampaikan keadaan Adam. Arthur merasa turut berduka cita atas kepergian Adam. Namun mengapa kedua orang tuanya sampai ikut serta dalam peperangan ini sekarang? Ray meminta pada Arthur untuk tak salah paham di sini. Mereka berdua melakukan ini bukan karena mereka merasa bersalah, karena nyawa dari prajurit memang akan selalu terancam setiap waktu. Arthur berkata jika orang tuanya memang memiliki hak untuk bergabung dalam perang ini, dan mungkin egois jika Arthur berusaha menghentikan keinginan mereka berdua. Tapi apakah keputusan dari kedua orang tuanya untuk mempertaruhkan nyawa seperti ini juga tidaklah egois dan terlalu gegabah? Arthur meminta kedua orang tuanya untuk memikirkan Ellie. Jika salah satu dari kedua orang tuanya tewas, apa jadinya nasib Ellie nanti dan apa jadinya nasib Arthur nanti? Alice menyadari jika keputusan mereka berdua ini terbilang sangatlah egois, dan mereka sepenuhnya sadar akan konsekuensi yang menyertai keputusan ini. Sang ibu meminta Arthur untuk tak menyalahkan ayahnya atas keputusannya ini, karena ternyata justru ibunya lah yang ingin kembali untuk membantu kelompok Twin Horn. Tentu Arthur terkejut dengan apa yang ibunya katakan saat itu di sana. Arthur mengingat perkataan ayahnya Ray yang bercerita bahwa ibunya tak boleh menggunakan magicnya karena suatu hal yang terjadi di masa lalu. Namun kenapa sekarang malah ibunya yang malah ingin terjun ke medan perang? Alice pun meminta Arthur untuk duduk di sebelahnya dan akan memberitahukan sesuatu padanya. Arthur tentu banyak mengetahui saat-saat mereka bersama dengan kelompok Twin Horn dahulu. Tapi ada suatu hal yang tak pernah diberitahukan pada Arthur selama ini. Jika sebenarnya mereka memiliki anggota lain sebelum Arthur lahir. Namanya adalah Lensa. Dia adalah sosok yang memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengan sang ibu. Kurang ajar dan selalu berterus terang adalah sifat bawaannya. Tapi anehnya, sang ibu bisa akur dengan Lensa meski memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Lensa sangatlah hebat, bahkan dia sudah bisa menjadi seorang augmenter yang terkenal sebelum bergabung ke kelompok Twin Horn saat itu. Maka di saat dia ingin bergabung dengan kelompok Twin Horn, tentu hal itu membuat mereka semua terkejut. Mustahil memikirkan soal Twin Horn tanpa memikirkan Lensa di dalamnya. Kekonyolannya dan juga kegilaannya dapat meladeni Adam dan juga Ray. Bahkan Lensa bisa membuat Jasmine pun tersenyum. Tapi sayangnya, dia hanya bersama kelompok Twin Horn hanya 2 tahun saja. Sebelum insiden itu akhirnya pun terjadi. Mereka sudah ceroboh dan diserang oleh sekawanan monster Stringer.
Alice pun berusaha menggunakan skillnya untuk menutup luka secepat mungkin. Bagi Ray dan juga yang lain, ini akan membuat pemulihan mereka lebih cepat dari biasanya. Berkat hal itu, luka mereka yang berada di bagian tangan dan juga kaki bisa sembuh dengan sangat mudah. Tapi racun Stinger dalam luka Lensa berada di dekat manakor miliknya, dan akhirnya racun pun menyebar dengan sangat cepat. Setelah semua hal yang sudah dilakukan, sayangnya manakor miliknya rusak secara permanen. Lensa akhirnya tak bisa melakukan manipulasi mana mulai saat itu. Hal itu membuat Alice pun cukup terpukul, karena Alice berpikir sudah melakukan semua yang dia bisa. Namun dia baru tersadar bahwa jika seandainya Alice tak menutup lukanya, pasti seorang dokter mungkin bisa dengan mudah mengeluarkan racunnya kala itu. Alice merasa jika dia sudah merenggut kehidupan sahabat sekaligus anggota tim dari satu-satunya kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Lensa selalu berkata dia ingin mati dengan mulia dalam pertempuran, tapi di saat dia tak lagi bisa menggunakan mana, tentu itu menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan kabar terakhir yang mereka dengar saat itu, Lensa memasuki dungeon sendirian dan tak pernah keluar lagi. Alice beranggapan jika itu adalah salahnya. Kembali lagi Alice berkata jika saja dia tak menyembuhkannya, pasti sahabatnya akan baik-baik saja. Alice berkata pada Arthur, jika kehidupan orang lain tak semenarik yang kau miliki Arthur, bukan bencana besar yang menimpa kami, melainkan bencana pelan dan senyap yang menyayat hati. Pada intinya, Alice dan semuanya sangat menyayangi Lensa. Dan sejak saat itu, Alice selalu takut menggunakan magicnya selain untuk luka ringan. Alice tahu jika kematian Adam tak sama seperti Lensa. Tapi setelah semua kebaikannya sudah Twin Horn perbuat selama ini, tentu hal itu membuat Alice merasa inilah saatnya dia ada untuk mereka. Dan sejujurnya, sangat sulit memikirkan sang anak yang bertarung selagi mereka berdua hanya diam di tempat ini, menjalani kehidupan tenang sambil menunggu datangnya kabar baik. Arthur lalu menanyakan jika bagaimana dengan Ellie. Maksud Arthur, jika mereka tak bisa kembali dengan hidup-hidup. Ray berkata pada Arthur, jika sekuat apapun Arthur, kematian akan jarang datang karena kelemahan. Kematian seringkali datang saat kita sedang lengah. Dan itu juga berlaku sama bagi Arthur. Tapi setidaknya kedua orang tua Arthur akan melakukan peran mereka dalam meraih kemenangan yang mereka cita-citakan selama ini. Ray berjanji akan melindungi Alice. Maka di sini Ray meminta Arthur untuk fokus terhadap tujuannya. Dan mereka akan berusaha kembali pada Arthur dan juga Ellie secara hidup-hidup. Tapi di sini Ray juga meminta Arthur untuk harus memiliki keinginan yang sama, yaitu kembali hidup-hidup. Mungkin mereka tak membesarkan Arthur dengan baik dan tak sesuai keinginan Arthur, karena Arthur sendiri memiliki ingatan kehidupan lamanya dan juga hal yang lainnya. Tapi yakinlah, jika Ellie menganggapmu sebagai seorang kakak yang sangat menyayanginya, maka dari itu janganlah kau terlalu bersemangat untuk mempertaruhkan diri demi kebaikan bersama yang terlihat samar-samar itu. Sekalipun benua di Jatun kalah dalam perang ini, selalu ada kesempatan untuk melawan balik. Kau hanya kalah saat kau mati, karena tak akan ada kesempatan kedua. Setelah melempar beberapa candaan, tiba-tiba muncullah Komandan Virion di sana. Virion telah mendengar jika salah satu anggota di parti lama Ray dan juga Alice telah meninggal. Dia turut berduka cita dan berbela sungkawa, namun Virion telah mendapatkan kabar baru saat ini, jika prajurit lainnya saat ini sudah tiba di tempat itu. Virion, Arthur, Ray, Alice dan juga Sylvie pergi bersama untuk menuju ke gerbang teleportasi. Nampaklah prajurit-prajurit yang sedang dirawat dari luka-lukanya. Virion pun tak lupa berterima kasih pada seluruh prajurit-prajurit yang sudah bekerja keras di sana. Lalu terlihat sosok Helen yang mendekati mereka. Ray dan Alice dengan cepat pun menanyakan keadaan anggota yang lainnya. Helen menyampaikan jika mereka baik-baik saja dan mereka sudah diantarkan ke bagian medis. Korbannya hanya dia dari kelompok Twin Horn, ungkap Helen dengan wajah murungnya. Air mata pun seakan-akan tak mampu lagi ditahan oleh mereka semua. Alice menyarankan Helen untuk segera beristirahat terlebih dahulu. Namun Helen mendekati Arthur lalu dengan erat dia pun memeluk Arthur di sana. Arthur berterima kasih karena Helen kembali dengan selamat. Helen pun melepas pelukannya dan berkata pada Arthur jika dia tahu apa yang difikirkan oleh Arthur saat ini. Namun perang adalah perang, dan kematian adalah hal yang tentu tak terelakkan dari perang tersebut. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah dengan fokus memikirkan cara bagaimana mereka membuat para alakria bajingan dan peliharaan mutannya itu membayar kejahatan yang telah mereka lakukan. Maka dari itu Helen meminta Arthur tak menyalahkan dirinya sendiri. Arthur pun mengerti saran dari Helen dan dia menerimanya. Helen pun diantarkan Ray dan juga Alice ke ruangan istirahat. Arthur yang melihat kedua orang tuanya mengantarkan Helen berpikiran jika pasti orang tuanya akan memberitahukan maksud mereka yang ingin bergabung kembali kepada kelompok Twin Horn. Tentu dengan hilangnya Adam, maka kelompok Twin Horn akan sangat terbantu dengan kembalinya Ray dan juga Alice nanti. Dari portal terlihat para prajurit lainnya memasuki ruangan.
Lalu terlihat Stannard yang sepertinya mendapatkan sedikit luka pada tubuhnya. Dengan cepat, Arthur pun menyapa Stannard di sana. Tentu Stannard cukup terkejut karena dia disapa langsung oleh Arthur. Arthur menanyakan keadaan Tessia pada Stannard karena dia terlalu khawatir. Stannard di sini merasa kesakitan karena cengkeraman Arthur pada lengannya terlalu kuat saat itu. Arthur seketika meminta maaf pada pemuda itu dan merasa senang karena Stannard selamat dari insiden ini. Lalu kembali lagi Arthur menanyakan sisa tim dari Stannard di sana. Namun Stannard menjawab jika dia tak mengetahui keberadaan mereka. Karena setelah mengawal orang-orang yang terluka ke tempat yang lebih aman, semua teman-temannya jadi bercampur dan tak bisa Stannard ketahui lokasinya. Lalu muncullah Karya yang menggendong Darvus melewati portal. Arthur dengan sigap menolong Karya untuk membawa Darvus di sana. Dengan cepat, para penyembuh segera mengobati Darvus yang terlihat sangat lemas. Lalu Arthur mengambil teko berisikan air dan memberikannya kepada Karya yang sepertinya terlihat sangat kelelahan. Setelah itu Arthur pun menanyakan keadaan Tessia pada Karya. Karena bagi Arthur dia harus tahu keadaan Tessia sekarang. Belum sempat Karya menyelesaikan kalimatnya, muncullah Tessia dari portal dengan timing yang begitu pas dan juga sangat bagus. Pikiran Arthur tiba-tiba kosong dan hanya Tessia saja yang terfikirkan di dalam otaknya. Lalu teringatlah momen di mana Arthur mendapatkan sebuah saran dari Lord Indar saat dia berada di Epiotus. Arthur, semoga kau tak pernah menganggap remeh nasihatku ini. Akan lebih bijaksana jika kau menutup hatimu dari sang putri elf itu. Dengan lirih Arthur memanggil Tessia di sana. Belum selesai Tessia menyapa balik Arthur. Tiba-tiba saja Arthur dengan cepat memeluk Tessia dengan sangat erat. Arthur sangat bersyukur karena keadaan Tessia baik-baik saja saat ini. Lalu Arthur pun menawarkan diri untuk mengantarkan Tessia bertemu dengan kakeknya. Setelah Tessia bertemu kakeknya, tentu dengan sangat erat Virion memeluk cucu tercintanya tersebut. Dalam hati Tessia merasa jika dia tak memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskannya dengan Arthur. Dan akhirnya reuni mereka pun sangatlah singkat waktu itu. Kakeknya bersikeras mengirim Tessia menuju kamarnya untuk tes kesehatan begitu dia melepaskan pelukannya. Sebelum kembali ke kamarnya, Tessia menemui anggota partinya yang saat ini terlihat sedang memulihkan tenaganya. Tessia merasa sangat senang karena teman-temannya selamat dan baik-baik saja saat ini. Setelah beberapa saat, Tessia pun merebahkan tubuhnya di tempat tidur nyamannya. Dan Tessia sendiri dalam sesaat merasakan perasaan yang sangat lega karena bisa kembali ke kamar nyamannya sendiri. Tidurlah Tessia karena dia merasa jika tubuhnya saat ini sangatlah kelelahan. Namun ternyata sampai tengah malam Tessia tak bisa tidur sama sekali. Tessia akhirnya berinisiatif ingin menemui kakeknya yang kemungkinan belumlah tertidur. Dari celah pintu terdengar percakapan Arthur dan juga kakeknya di sana. Tessia masih tak tahu dengan apa yang sedang dibahas oleh kakeknya dan juga Arthur di ruangan itu. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya terdengarlah mereka sedang membahas permasalahan Direktur Cynthia Gotsky. Menurut Arthur mereka harus segera memberitahukan Tessia secepatnya daripada dia nanti tahu sendiri dan membuat perasaan Tessia menjadi sedih. Tanpa sengaja, akhirnya Tessia pun mengetahui jika gurunya yaitu Cynthia Gotsky sudah tiada saat ini. Memori indah Tessia tentang Cynthia pun seketika muncul di otaknya. Dia sangat tak percaya jika hal yang dia dengar benar-benar terjadi. Singkatnya, di saat Arthur akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, terkejutlah Virion dan juga Arthur saat itu juga. Karena berdirilah Tessia di hadapan mereka dengan wajah murungnya. Akhirnya Tessia pun meminta kakeknya untuk membawanya ke tempat Cynthia sekarang di sana.